membuat kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui menonton video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis, sifat, dan karakter bahan plastik dan kertas dengan benar. A. Pengertian plastik dan kertas. 1. Plastik. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi sintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. Yang kedua, kertas. Kertas adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas, misalnya kertas pembersih atau biasa kita sebut dengan tisu, yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun keperluan toilet. Sifat-sifat plastik dan kertas. 1. Sifat-sifat plastik yaitu yang pertama, ringan. Bahan plastik ringan tidak seperti bahan baku lain seperti besi atau baja. Karena sifatnya yang ringan, plastik banyak digunakan sebagai bahan baku. Hal ini dikarenakan jika barang sudah dipakai tidak akan terlalu membebani pengguna. Yang kedua, tidak tembus air. Tidak tembus air atau kedap air merupakan salah satu sifat plastik yang banyak digemari. Dikarenakan sifat ini banyak orang menjadikannya sebagai bahan baku peralatan, terutama peralatan sebagai wadah makan atau minum. Yang ketiga, mudah dibentuk dan dicetak. Salah satu poin utama plastik digunakan sebagai bahan baku utama karena sifatnya yang mudah dibentuk atau dicetak saat pembuatan. Yang keempat, tidak mudah pecah. Plastik adalah bahan baku yang kuat dan tidak mudah pecah seperti kaca. Karena sifatnya yang tidak mudah pecah itu, plastik banyak digunakan untuk peralatan seperti piring dan gelas. Yang kelima, mudah terbakar. Salah satu kelemahan bahan baku plastik adalah mudah terbakar. Jika sampai terbakar akan sulit untuk dipadamkan. Yang keenam, lentur. Salah satu alasan plastik hanya digunakan sebagai bahan baku karena sifatnya yang lentur. Sifat ini memungkinkan benda yang dihasilkan dari plastik tidak mudah patah. Dikarenakan sifat ini, plastik menjadi pilihan untuk membuat mainan plastik. Yang ketujuh, tembus pandang. Dikarenakan sifatnya yang tembus pandang, plastik bisa dibentuk menjadi gelas bahkan atap. Dan yang terakhir, isolator panas dan listrik. Karena kedua sifat ini, plastik menjadi bahan baku utama, tidak seperti besi yang menghantarkan panas maupun listrik. Plastik bersifat isolator karena itu plastik bisa dipakai untuk pelindung luar kabel atau pengaman. Dua, sifat-sifat kertas yaitu terdiri dari 1. Kertas ini memiliki sifat yang pertama, menyerap air. Kertas akan menyerap air kecuali ia sudah diolah menjadi kerajinan yang sudah bisa dimanfaatkan. Terus sifat yang kedua, berwarna putih. Kertas ini aslinya berwarna putih. Jika ada kertas yang sudah
ada yang berwarna-warni itu mungkin sudah mengandung lignin atau sebagai impurity atau sudah dicelup dengan warna-warna yang lain ya. Terus yang ketiga, hidroskopik. Kertas adalah hidroskopik, mengeluarkan kelembapan dengan pertukaran dalam kelembapan relatif. Terus sifat yang keempat, lentur. Kertas ini bersifat lentur atau artinya bisa diubah-ubah bentuknya, bisa dilipat, bisa di remas-remas, pokoknya bisa lah ya. Pokoknya sifat dari kertas itu lentur, mudah dibentuk ya. Terus yang terakhir yaitu mudah terbakar. Inilah kelemahan dari kertas sama kayak plastik tadi, yaitu bahan yang mudah terbakar. Jika sampai terbakar, maka akan sulit dipadamkan. Jadi, jauhkan dari api. Oke, itu sifat-sifat dari kertas ya. C. Jenis-jenis plastik dan kertas. 1. Jenis-jenis plastik. Nah, ini adalah Bunda tampilkan gambar identifikasi jenis plastik. Bisa kalian baca ya. Itu ada kode, jenis polimer, penggunaan dan rekomendasinya. Bunda contohkan ya. 1. Itu ada kode 1 PT. Jenis polimernya yaitu polyethylene terephthalate. Penggunaannya bisa pada botol plastik, botol minyak, sayur, tempat makanan, dan rekomendasinya sekali pakai saja. 2. Jenis-jenis kertas. Yang pertama itu ada kertas HPS. Kertas ini bertekstur halus, putih, serta tipis dengan ketebalan mulai 60 GSM, 70 GSM, 80 GSM, dan 100 GSM. Kertas ini termasuk kertas yang umum digunakan perkantoran dan sekolah sebagai laporan kerja, tugas sekolah, makalah, serta digunakan juga untuk media kertas untuk buku. Yang kedua ada book paper. Kertas ini bertekstur sedikit kasar, cenderung halus, kekuningan, ringan, dan tipis. Ketebalannya mulai dari 55 GSM, 70 dan 90 GSM. Kertas ini kegunaannya khusus untuk buku yang sifat teks saja, karena untuk gambar kurang menghasilkan warna yang tajam, karena warna kertasnya sendiri cenderung kekuningan. Yang ketiga itu ada kertas jasmin. Kertas ini bertekstur halus, licin, mengkilap, dan ada partikel emas di permukaan kertas. Kertas ini biasa digunakan untuk undangan dan kartu ucapan. Kertas ini banyak memiliki variasi warna. Yang keempat yaitu karton BW. Kertas ini bertekstur halus, putih, dengan ketebalan 240 GSM ya, sangat tebal. Kertas ini biasa digunakan untuk sertifikat, kartu iuran bulanan, map undangan, dan lainnya. Kertas ini cocok untuk ditulis lewat pena seperti kertas HPS. Dan yang terakhir ada Concorde. Dibacanya Concorde. Kertas ini bertekstur kasar, sedikit halus, dan memiliki permukaan timbul seperti membentuk garis. Kertas ini biasa digunakan untuk sertifikat, proposal, surat penting, dan lainnya. Kertas ini memiliki banyak variasi warna yang soft, yang lembut ya. Oke, itu jenis-jenis kertas. Masih banyak ya jenis-jenis yang lain, bisa kalian baca-baca di bukunya atau browsing-browsing di internet. Itu menurut Bunda saja ya. Bisa kalian cari-cari lagi jenis-jenis plastik, jenis-jenis kertas yang lainnya.